Kejadian mistis kali ini dialami oleh seorang supir taksi di daerah Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Ia menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya kepada sepasang penumpangnya. Kisah ini diawali ketika ia selesai mencuci taksinya. Setelah taksi ia cuci bersih, kemudian sang supir duduk di atas kap mesin taksinya yang berada di pinggir jalan. Pada saat itu, sang supir duduk menghadap ke arah depan sambil menyenderkan punggungnya pada kaca depan mobil untuk menghilangkan rasa lelahnya setelah mencuci mobilnya di tengah malam. Tiba-tiba, dari arah belakang muncul seorang wanita. Ia pun kaget setelah wanita itu dengan tiba-tiba membuka pintu belakang taksinya. Lalu ia menoleh dan menyapa, "Taksi, Mbak?" "Iya, taksi, Mas," jawab wanita itu. "Mau kemana?" tanya sang supir lagi. "Ke Tengger, Pak," jawab wanita itu. Perlu diketahui bahwa Tengger yang dimaksud bukan daerah pegunungan Tengger di Jawa Timur, melainkan Tengger adalah nama sebuah perumahan di daerah Manukan. Menurut sang supir, jarak dari lokasi tempat itu ke daerah Tengger hanya sekitar 4 km. Sang supir pun lalu menyanggupinya. Kemudian, wanita cantik yang menggunakan baju hitam, lengan panjang, dan rambut terurai sepinggang itu masuk ke dalam taksi. Mengingat daerah itu jarang dilewati mobil, maka saat di dalam taksi, supir itu pun penasaran dan menanyakan, "Loh, Mbak tadi kesini naik apa?" tanya supir itu. Wanita yang duduk persis di belakang supir itu pun hanya terdiam, alias tak menjawab sepatah kata pun. Tak lama kemudian, supir taksi mulai mencium bau parfum yang sangat menyengat, bau bunga lebih tepatnya. Begitu menyengatnya bau parfum yang ia cium, hingga supir taksi itu pun menanyakan lagi kepada wanita yang selalu diam itu, "Parfum apa ini, Mbak?" tanya sang supir. Namun, untuk kedua kalinya, wanita itu pun tak menjawab pertanyaan sang supir. Setelah beberapa lama, sampailah taksi itu di sebuah perumahan di daerah Tengger seperti yang dimaksud. Saat berada di depan rumahnya, kemudian wanita itu membayar biaya taksi dan keluar dari mobil. Sesuai prosedur taksinya, sang supir tak boleh meninggalkan konsumennya sebelum konsumen yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Setelah wanita itu masuk ke dalam rumahnya, sang supir pun lalu tancap gas dan meninggalkan rumah penumpang yang aneh itu. Namun, apa yang terjadi? Supir taksi itu hanya berputar-putar di jalanan yang berada di dalam perumahan itu. Ia tak dapat menemukan jalan keluar dari perumahan selama berjam-jam lamanya. Supir itu sangat bingung. "Loh, kok jalannya ini-ini saja?" gumamnya dalam hati. Ia pun mulai curiga. "Wah, kayaknya ada yang gak beres nih," keluhnya dalam hati. Lalu, ia mulai mencopoti baju dan celananya di sebuah jalanan yang gelap hingga telanjang. Kemudian, ia memakai kembali semua pakaiannya, namun kini dalam keadaan dibalik, yaitu sisi luar pakaian berada di sisi dalam, begitu pula celananya. Menurutnya, dengan cara itu bisa dianggap manjur agar tak terkena hal mistis yang mempengaruhinya. Tak berapa lama, akhirnya ia berhasil bertemu dengan seorang satpam. Lalu ia bertanya kepada satpam itu, "Pak, ini kalau mau ke arah Surabaya kemana?" "Oh, ke timur," jawab satpam itu. "Loh, ini daerah mana?" tanya sang supir lagi. "Ini Bunder, Lamongan," jawab satpam itu. "Loh," sang supir taksi itu seketika kaget. Padahal
daerah Tengger Manukan yang dimaksud oleh wanita itu tak jauh dari awal pertama ia mengantarkan wanita itu. Sedangkan Bundar Lamongan jaraknya agak jauh karena harus memutar. Supir taksi itu pun bergumam lagi dalam hatinya, "Wah, berarti wanita tadi pasti orang gak beres." Tetapi ia masa bodoh dan terus menyetir taksi melaju di jalanan yang sunyi hingga tak lama kemudian bertemu dengan sebuah warung kopi. Lalu ia mampir untuk menenangkan dirinya. Mobil taksi ia rapatkan ke bahu jalan dan parkir. Lalu ia menyeberang jalan menuju ke sebuah warung kopi yang berada di seberangnya. Setelah memesan secangkir kopi, ia menyeruputnya untuk menghilangkan rasa penat. Sang penjual kopi tiba-tiba berkata, "Pak, taksimu iku ono wonge pak, kok sampean tinggal minum kopi?" Atau dalam bahasa Indonesianya, "Pak, taksimu itu ada orangnya, kok ditinggal minum kopi?" "Enggak ada kok pak, tadi saya baru nurunin orang," jawab supir itu. Persis di sebelahnya, seorang pembeli lain yang sedang makan nasi goreng juga mengungkapkan hal yang sama. "Iya pak, itu di dalam taksi ada orangnya." Supir taksi ini pun langsung keluar warung dan mengecek kembali taksinya, dan hasilnya memang tak ada orang di dalam taksinya. Setelah ngopi, lalu ia pamit dan kembali mengendarai taksinya meluncur ke arah Surabaya. Kala itu waktu sudah menjelang subuh. Tak lama kemudian, dari kejauhan ia melihat seorang ustadz di pinggir jalan dan menyetop taksinya. Sang ustadz membuka pintu belakang taksi itu. Belum saja ustadz masuk ke dalam taksi, tiba-tiba ustadz itu berucap, "Loh pak, ada orangnya ini di belakang, nanti gimana bayarnya kalau gitu?" Supir itu pun langsung kaget dan menoleh ke bangku belakang. Apa yang dilihat dan dikatakan oleh Pak Ustadz adalah benar, bahwa ada orang yang tidak dikenal sedang duduk di bangku belakang, persis di belakang supir. Setelah berusaha melihat muka penumpang yang dimaksud, supir itu terkejut bahwa apa yang ia lihat adalah wanita yang tadi ia antar sebelumnya, sang wanita misterius itu. Seketika kaki sang supir lemas hingga kopling dan gas yang ia injak tak stabil dan mesin taksi mati. Supir itu menceritakan bahwa saat itu ia gemeteran sekali. "Saya gemeteran gak karu-karuan pak, sampai terkencing-kencing," cerita supir itu kepada kedua penumpangnya. Pak Ustadz pun merasakan ada suasana yang tidak beres. Lalu ia bertanya kepada wanita misterius ini yang sedang duduk di kursi belakang, "Ngapain? Kok kamu ikut terus? Mau kemana?" tanya Pak Ustadz kepada wanita itu. Kemudian wanita itu menjawab, "Ini orangnya baik kok, ya nggak apa-apa toh aku ikut," jawab wanita berambut panjang itu. Lalu wanita itu disuruh pindah oleh Ustadz, tapi ia tidak mau. "Tapi ini kan bukan duniamu," Ustadz itu menerangkan kepada wanita misterius itu. "Pokoknya aku mau ikut," jawab wanita itu. "Pokoknya aku ikut, nggak lama, paling 2 bulan," tambah wanita itu. Terusan cerita ini tak dijelaskan oleh supir. Apa yang terjadi setelah kejadian terakhir ini? Bagaimana nasib Ustadz yang menyetop taksinya? Apa ia tetap ikut taksi itu atau tidak? Apa maksud wanita itu ikut kepada sang supir taksi selama 2 bulan? Dan dalam bentuk apa wanita misterius itu ikut? Dan kapan wanita itu meninggalkan sang supir taksi yang polos ini? Menurut pengakuan sang supir taksi, selama wanita misterius itu ikut dengannya, supir taksi itu tak merasakan susahnya untuk menarik penumpang. Uang hasil jasa angkutan umum kelas bisnis itu selalu lebih dari setoran semestinya yang telah dipatokkan oleh perusahaan taksi di setiap harinya selama 2 bulan. Ia mengakui
bahwa kejadian itu berlangsung selama 2 bulan lamanya. Setelah hari terakhir ditemani wanita yang menurut sang supir adalah sundel bolong, lalu ia mengantarkan wanita misterius itu pulang dan wanita itu pun hilang. Namun sekali lagi tak dijelaskan pula oleh sang supir bagaimana cara wanita misterius itu pulang, dan tak dijelaskan pula kemana pulangnya dan di mana rumahnya. Setelah mengantarkan wanita itu dan sedang dalam perjalanan pulang, sang supir mengaku mengalami kecelakaan. Ia menabrak seorang yang sedang minum minuman penyegar di pinggir jalan. Namun, kecelakaan yang ia alami ini tak menyebabkan korban jiwa. Dari pengalaman pertamanya, pada saat mengantarkan wanita berambut panjang itu ke sebuah perumahan daerah Tengger, sang supir mengakui bahwa uang yang diberikan untuk membayar taksi adalah uang asli, dan muka wanita misterius itu dapat terlihat dengan jelas dan berwajah cantik. Sekian cerita kali ini. Kalau kalian gimana guys? Ada yang pernah ngalamin kisah horor waktu lagi nyetir nggak? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.